minum kesehatan air. nomor satu ya Kak ya? Kesehatan nomor satu biar kalian bisa berdinamika di Visipol dan Kapstra. Betul. Oke, mungkin mulai aku dulu ya, kenalin. Aku Kamila Giftia Anusmaningrum, aku dari PSDK 2022. Di Kapstra sendiri aku jadi wakil divisi sosial masyarakat. Coba ke Winnie dulu, Oke, kalau aku sendiri Winnie Aditya Wicaksono, aku angkatan 2022, jabatan aku juga sebagai wakil ketua divisi di di bidang ekonomi kreatif. Oke, sekarang aku ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Syangkala Edsan Trengganis, bisa dipanggil Kala atau Ecan dari PSDK angkatan 2022 dan di sini menjabat sebagai ketua umum dari Kapstra. Oke. Hai teman-teman semua. Halo. Apa kabar? Baik ya, baik dong. Baik, sehat banget hari ini mah, fresh. Bagaimana perkuliahan? Aman? Masih ya. Semester 2 rasanya udah baru 2 minggu tapi Allahu Akbar. Udah nyebut ya. Jadi organisasi ini tuh sebenarnya namanya dulu Komatri karena dulu departemen kita itu namanya Sosiatri. Nah 2011 itu berubah dari Komatri jadi Kapstra. Jadi ya 2011 lah officially ya. Oke. Gitu. Kapstra sendiri itu ada kepanjangannya nggak sih? Keluarga Mahasiswa Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Oke, siap. Kalau kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya visinya seperti himpunan jurusan pada umumnya ya. Kita kan belajar teori di kelas gitu. Tentunya kita butuh wadah untuk menerapkan apa yang udah kita dapatkan di kelas. Nah, Kapstra itu sebagai wadah untuk teman-teman mahasiswa PSDK untuk mengimplementasikan apa yang sudah didapat di kelas. Ya harapannya bisa lebih eksploratif lagi lah, nggak sekaku kalau misalkan kita menerapkan teori-teori aja gitu. Oke, siap. Tapi mau tambahan. Jadi tahun ini Kapstra itu dibawahi sama kabinet Atmahitala gitu. Jadi kita punya visi sendiri nih selain yang tadi. Yang pertama adalah tanggung jawab akan kondisi sosial. Yang kedua memahami realita. Yang ketiga rasa saling memiliki. Dan yang keempat adalah mengenali diri sendiri gitu. Kalau prestasi sebenarnya kita kan prestasinya ya tujuannya adalah untuk bertahan. Gimana organisasi ini sebenarnya untuk ada terus karena emang kita bukan spesifik di bidang tertentu gitu. Nah, terus prestasi yang udah didapat tuh sebenarnya ketika kita bisa kontribusi dan menerapkan visi-visi yang udah kita tetapkan begitu Mas. Jadi ya pasti setiap program berjalan, setiap aktivitas berjalan itu kita menganggap itu sebagai prestasi kita gitu. Setiap ada jaringan baru, setiap ada networking baru gitu. Bisa di-spill satu aja ya? Apa Yang paling baru? Bebas. Mungkin ini sih berkaca dari divisi aku sendiri. Ini ada namanya program Sahabat Desa. Jadi Sahabat Desa ini kita ada istilahnya pemberdayaan masyarakat gitu di masyarakat desa. Nah kita mulai tahun ini itu menjaring kolaborasi gitu. Jadi itu mungkin suatu hal yang baru gitu, yang membawa kita ke arah kedepannya. Oke. Oh. Mungkin kalau pada umumnya itu sama aja sebenarnya. Tapi karena kita backgroundnya dari PSDK, tentunya kita yang paling unik itu kita lebih mengedepankan proker-proker yang yang lebih ke masyarakat gitu. Ya benar. Kemarin juga kita udah sempat ke beberapa tempat ya, waktu itu jauh banget di daerah Studio Gamblong sana kita udah ketemu sama bener-bener UMKM itu istri dan suaminya ngejalanin usaha kain tenun dan itu beneran belum terpublish kemana-mana kayak gitu ya. Jadi emang kita ke kemasyarakatan banget jatuhnya gitu. Ada tambahan nggak? Aman. Oke. Mengabdi orang kamu berkorban. Oke. Kalau untuk istilahnya berdinamika gitu ya di organisasi ini. Jadi kalau buat aku sendiri karena aku berdinamika di bidang ekonomi kreatif, aku berharap nanti tuh selesai aku berorganisasi ini tuh bisa belajar lebih mengenai UMKM yang ada di Jogja, yang terutama yang pernah
kita ajak kolaborasi sama divisi ekonomi kreatif sendiri kayak gitu. Selain itu, selain bidang kewirausahaan ya, terutamanya kita juga bisa belajar tentang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh UMKM tadi. Jadi nggak cuma tentang mempelajari tentang ekonomi, tentang kewirausahaan dan sebagainya, tapi juga tentang ada apa sih pemberdayaan apa sih yang dilakukan oleh UMKM tadi itu. Oke. Yang lain udah mau nambahin? Mila dulu. Sosmas nggak mau kalah kayaknya. Mungkin sebenarnya sama, kita biasanya kayak ya tidak jauh dari pemberdayaan masyarakat lah. Tapi kalau di Sosmas sendiri mungkin nanti karena kita program besarnya itu Sahabat Desa, mungkin ya selanjutnya itu mungkin bisa pemberdayaan masyarakatnya itu bisa berkelanjutan gitu sih. Kalau aku sendiri dari belum 1 tahun ya, baru setengah tahun menjabat itu, kayaknya yang mau aku pelajari adalah gimana caranya kita membangun nih keinginan-keinginan kita. Biasanya kan cuma abstrak doang di kepala gitu. Kita merealisasikan itu menjadi hal yang emang beneran gitu, dan itu ternyata bukan hal yang gampang ya, dan prosesnya harus diulang-ulang. Jadi setelah selesai di periode ini, harapannya aku bisa lebih mahir lah dalam mewujudkan apa yang aku inginkan. Gitu sih. Ini kalau dari visi Paul sendiri, karena apa ya, kita Kan sosial dan politik. Nah biasanya kan kalau yang lain banyak yang politiknya ya. Nah kita menyeimbangi dari sisi sosialnya. Jadi kalau misalkan kita bikin proker-proker di sini ya, ibaratnya menyeimbangkan dinamika yang sosialnya, karena biasanya kan kalau di sini ngobrolnya tentang buruh, dan itu walaupun berhubungan sebenarnya sosial, tapi kita lebih ke sosialnya banget gitu. ya, masyarakatnya itu sih lebih ke itunya. Terus kalau ke masyarakatnya gimana? Kalau masyarakatnya sendiri secara keseluruhan proker Kapstra ini ya seperti yang udah dikatain tadi ya, kalau mungkin kayak umumnya itu prokernya kemasyarakatan gitu sih. Nah kalau kemasyarakatan kan tentunya ada itu tadi yang ke UMKM itu, jadi nantinya bisa memberikan apa ya, adjustment lah kepada masyarakat luar gitu terkait UMKM yang mungkin belum terkenal. Terus karena kita juga banyak mengangkat isu-isu masyarakat marginal, jadi kita menyadarkan gitu ke masyarakat luas terkait awareness terkait masyarakat marginal. Oke, kalau cara untuk bergabung di organisasi Kapstra sendiri nih, terutama untuk mahasiswa baru. Jadi kita tuh akan mengadakan magang. Asik, tepuk tangan dulu. Jadi magang di sini tuh wadah ya buat teman-teman mahasiswa baru, buat mengasah soft skill, buat teman-teman juga pengen berdinamika di bidang apa. Jadi di Kapstra itu banyak banget divisinya. Jadi teman-teman jangan takut buat nyari aku cocok di mana karena di magang ini kalian bisa nyobain gitu. Jadi pantengin terus Instagram Kapstra UGM, karena di situ bakal lapaknya dibuka gitu, magangnya kapan dan gimana, pokoknya pantengin terus begitu. Betul. Nanti ada 9 divisi. Dan teman-teman bisa lihat dulu, biasanya ada buklet yang akan kita bagiin. Nah, terus kira-kira cocoknya di mana ya? Nanti selama kurang lebih 3 bulan itu teman-teman akan nyobain dinamika di sebuah divisi. Nanti kalau misalkan cocok, berarti lanjut di divisi itu di periode selanjutnya, di tahun selanjutnya. Kalau nggak cocok, bisa coba ke divisi lain gitu. Betul. Oke, jadi di divisi Kapstra tuh ada apa aja sih? Jadi ada divisi ekonomi kreatif, selanjutnya ada divisi advokasi dan propaganda, lalu ada divisi Kapstra Foundation atau KAFON. Nah, terus ada juga di BPH itu Badan Pengurus Harian, Sekretaris dan Bendara, kemudian Divisi Minat dan Bakat, terus Hubungan Masyarakat, dan juga Pengembangan Wawasan dan Keilmuan atau PWK. Nah selanjutnya ada Sosial Masyarakat, terus ada PSDM, dan juga ada Medinfo. PSDM apa Kak? Pengembangan Sumber Daya Manusia. Betul sekali. Jadi teman-teman harus bisa daftar, harus bisa masuk di salah satu divisi itu tadi. Teman-teman minat di bidang apa nih? Mungkin banyak yang minat di bidang ekonomi kreatif, kan nggak ada yang tahu. Promosi. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Berarti sebelum masuk kita harus magang dulu ya? Dianjurkan untuk magang sebenarnya, tapi kalau nggak magang juga tetap bisa ikut di periode selanjutnya gitu. Dari kakak-kakak bertiga ini dari magang juga awalnya?
Bener. Kalau aku dulu dari magang, karena sebenarnya magang, bener kata Echan tadi, magang tuh nggak dianjurkan, tapi nggak ikut magang tuh pun tetap bisa jadi staff nantinya, bisa daftar. Tapi kayak di magang ini tuh sebagai kayak masa percobaan, teman-teman tuh cocok nggak di divisi ini, jadi itu di bidangnya apa nggak, karena nanti bisa kalau udah mulai kabinet baru nanti teman-teman bisa jadi staff di divisi yang teman-teman nggak dimagangin tadi. Aku dulu ya, teman-teman, aku di sini sering ngeliat kayak kegiatan mahasiswa tuh emang dinamis banget dan banyak banget jenisnya. Tapi satu pesanku, kegiatan apapun yang teman-teman pilih, jangan lupa kegiatan itu dipilih dan dilakukan dengan hati. Jadi ketika teman-teman menyelesaikan apa yang sudah teman-teman lakukan, itu tuh teman-teman ngerasa valuable. Jadi intinya kita jauhi kegiatan-kegiatan yang kesannya formalitas, tapi kita ngelakuin kegiatan yang esensial, manfaatnya buat kita dan juga buat orang lain. Itu buat semuanya sih. Betul. Dari kakak Kamila gimana kak? dulu deh. Nggak, Kamila dulu aja. Apa? Mikir ya kak pasti. Mungkin untuk mahasiswa baru karena masih baru-baru jadi perlu mengenali diri sendiri dulu deh. Terus Benar. kalau misal udah tahu nih apa sih yang ada di potensi kita, nanti ikuti yang sesuai dengan minatnya gitu sih. Smart berdinamika di Visipol. Betul. Berarti kalau aku di bagian Kapsra ya sekarang, kalian tetap semangat aja guys. Dan jangan lupa apa? Jangan lupa minum air putih. Kalian mahasiswa baru itu rawan banget dehidrasi. Jangan sampai kalian dehidrasi karena itu bener-bener cerita dikit kali ya. Aku pernah itu guys, infeksi gitu kan. Gara-gara kurang minum. Gara-gara kurang minum sampai bener-bener gitu kan. Jangan guys, jangan ditiru karena kurang minum air putih tuh bisa menghambat kegiatan kalian. Betul. Minum Kesehatan air nomor putih. 1 ya kak. Kesehatan nomor 1 biar kalian bisa berdinamika di Visipol dan Kapstra. Betul. Banyak yang harus dilaluin. Eh. Anjay. Semester kalian di Visipol guys, tetap semangat. Perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang banget. Tapi itu bakal berlalu dengan cepat, makanya kalian harus pinter-pinter memilih kegiatan apa yang ingin kalian selami. Asik. Sulit banget. Malu banget. Kapstra 2024, satukan asa, melangkah bersama Kapstra.